ngomong Loh, belum selesai dipotong Kamu, itu. jangan lari kau. Kamu tadi sudah sepakat, kamu katakan ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Bahkan kalau kalau teman-teman copy paste ke Google Translate sama, ini nggak ada kamu katakan. Oke, saya nyimak dengan baik dan secara seksama. Kamu tadi mengatakan ini memang tidak ada di dalam original teksnya. Ini hanyalah tafsiran dan hanya perkataan bapak-bapak gereja. Berarti bapak-bapak gereja ini mencari kambing hitam. Dia tidak terima dengan pengakuan jujur si Paulus. Nah, karena ini tambahan, yang di dalam strip ini adalah tambahan, kita baca jujur apa adanya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata si Paulus penipu, penipu daya ulung dia. Sampai bapak-bapak gereja membela si Paulus, mengambing hitamkan orang lain dengan menambahkan diksi tambahan. Kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya nggak ada diksi ini. Ya, ini karena Oke, gantian ya. Saya gini loh, kamu ngomong tadi saya nggak potong ya. Mudah-mudahan saya ngomong pun nggak potong ya. Teman-teman perhatikan, ya. Di dalam 2 Korintus 12:16, coba teman-teman yang pandai bahasa Inggris, memang nggak ada loh. Sebentar. 2 Korintus 12 nomor 16 di dalam bahasa Inggris sendiri pun nggak ada. Ternyata si Paulus inilah penipu ulung. Kemudian saya ingin menanggapi yang ini, yang Roma 3 nomor 7. Dia sudah mencret, teman-teman. Lihat nih, Roma 3 nomor 7. Roma 3 nomor 7, si Paulus adalah pendusta. Nih, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Di dalam original teksnya nggak ada tanda tanya, tapi saya memaklumi, oke lah pakai tanda tanya. Di sini bukan berarti si Paulus tidak berdusta, justru si Paulus berdusta. Contoh begini, saya menggunakan sebuah improvisasi. Kenapa ketika saya mencuri ayam karena saya lapar, kenapa saya dihukumi sebagai orang berdosa? Berarti saya sudah mencuri ayam. Kenapa ketika saya berzina karena saya udah nggak kuat, kenapa saya dihakimi sebagai seorang pezina? Artinya kan si Paulus sudah berdusta di sini. Paham nggak dengan ilustrasi sudah saya? berzina. Paham nggak Ya, dengan oke, gantian ilustrasi ya. saya? Sabar. Tadi, Jangan iya, kamu iya. takut. Oke, Sebentar gantian ya. dulu, Pasti saya nggak selesaikan diberi dulu. waktu ya, pasti ya. Aduh, Pasti saya nggak diberi sebentar. waktu nih ya. Sabar. Enggak, kamu udah kepanjangan udah gitu loh. nangis mewek kamu, si Paulus pendusta dan penipu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang Ya, berdosa? ini bisa gantian nggak? Kalau nggak Sebentar, gimana ini, masa saya nggak dikasih sebentar. Aduh, ya Allah, Bang Ardiansa, dia sudah kamu malu dia. kepanjangan. Nah, bukan kepanjangan, saya lagi menjelaskan ini. Tadi kamu mengasumsikan bahwa ini hanya tanda tanya. Kamu tidak menyampaikan esensi dari diksi, dari frase, dari kalimat yang ada utuh semacam ini. Jadi kalimat utuhnya ternyata si Paulus sudah berdusta. Cuma si Paulus ini merasa kalau kedustaannya ini tidak berdosa kalau untuk kemuliaan Tuhan. Disinilah bukan hanya sebagai penipu di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Ternyata si Paulus juga berdusta. Contoh orang korupsi, kenapa saya sudah korupsi, tapi apakah saya dihukumi sebagai pendosa karena saya korupsi? Orang saya korupsinya buat mengumrohkan orang-orang miskin, kan nggak bisa. Yang namanya korupsi ya korupsi. Begitupun si Paulus, yang namanya pendusta ya pendusta. Jeder kan. Terima kasih. Tapi Bang Nandar kejar dulu gantian ya. itu tadi Bang Nandar. Oke, Bang Nandar ini poinnya silakan Bang Yusuf, kejar tolong dulu. dong. Ya, Tadi Bang Ardiansa. Yusuf, tolong dong Bang Yusuf. Enggak, Bisa nggak poinnya tadi ganti-gantian sepakat gitu? nggak bahwasanya yang ngomong tadi adalah Ya Paulus? udah, kalau Sepakat nggak? misalkan alasannya seperti itu, sebentar ya, saya ngomong dulu ya. Kalau alasannya seperti itu hanya untuk membuat supaya saya nggak bisa ngomong, berarti kalian tuh pengecut, nggak mau ganti-gantian. Enggak, sepakat aja. dulu. Tadi kan nggak ada original teksnya. Bukan masalah sepakat. Kalau misalkan saya Loh, dipotong kok bukan lagi, masalah berarti kamu sepakat, pengecut, gimana ini? nggak mau ganti-gantian. Terus kalau diskusi nggak ada kesepakatan gimana? Ya Kamu udah, katakan nggak ada, berarti si Paulus yang ngomong. kesepakatan itu ganti-gantian dong. Masa kalian ngomong aja? Enggak, kesimpulannya gimana Demian yang soal nggak ada ayatnya tadi, kesimpulannya siapa yang ngomong? Saya diskusinya sama Nandar, bukan sama kamu. Kamu yang Iya, nanya. ya udah Bang Nandar silakan Bang Kamu Nandar. nggak punya urusan, kamu nggak punya Lu- urusan. Boleh nggak saya lu- jawab? lu- Boleh nggak saya jawab? Gantian aja. Boleh nggak saya jawab? Kalau saya nggak diberikan waktu untuk jawab dan memberikan Iya, perbandingan, kesimpulannya dijawab dulu berarti- tadi kesimpulannya. Iya, nggak usah ngatur-ngatur. Kau kan nggak diundang di sini. Masalahnya Kamu kan kamu nyimak katanya tadi. muter-muter. Tadi katanya dia nyimak gitu loh. Kau muter-muter gitu loh.
Loh, kau yang muter, kamu kan nggak diskusi, kenapa kau ngikut-ngikut untuk Lah ini, kenapa kau muter-muter nggak jawab bikin pertanyaannya kacau Bang gitu. Nandar? Ayo. Loh, gimana saya mau jawab kalau kamu nyerocos terus? Oke, sekarang kamu jawab kesimpulannya yang ngomong Paulus Ya, kamu atau bukan? kamu diam. Ya, Saya Paulus atau jawab, bukan? kamu diam. Kamu bisa nggak kamu mute? Bisa nggak? Iya, Paulus atau bukan? Lah, saya nggak diskusi sama kamu, kok kamu yang nanya? Ya. Ketawa lah, ini biasa, orang- udah gantian lah, gue Gila, capek gila. nih menghadapi Dia kayak keturunan orang dulu. bilang nggak mau ganti-gantian. Dia nggak. Ini hostnya Kacau. gimana sih sebenarnya nih? Hostnya ada nggak kira-kira? Kalau misalkan saya nggak diberikan waktu, Ya, yang ngapain saya di sini gitu? Bang Ardiansyah tadi tanya. Jadi yang mengatakan di dalam 2 Korintus 12 nomor 16 itu si Paulus. Saya jawab dan saya tanggapi dong biar adil. Masa saya Iya, jawab aja dijawab dari dulu tadi? itu. Nggak bisa, Berarti saya yang harus jawab dan mengatakan di gini 2 loh, Korintus saya 12 nomor jawab dan 16 saya itu si menanggapi Paulus. dong. Nggak jawab Masa dulu. gini loh, masa kamu jawab dan kamu menanggapi, giliran saya nggak boleh, kan lucu. Aduh Demian, gue tengahin. Kau jawab aja dulu, nanti orang ini mute dah, orang Bang Nandar mute dah. Kau Iya, tengahin. dia enggak, mereka nggak mau mute bro, karena mereka takut bro. Kalau saya ngomong itu mereka takut, makanya mereka nggak mau mute. Waduh. Enggak, kau jawab aja Framing kesimpulannya. Jadi biar tenang. Kau jangan framing Iya dulu. iya, sabar ya, sabar. Jawab aja kesimpulannya bagaimana. Yang lain mute dulu karena Kejar saya Bang bilang gini, Nandar. kalau Bang Nandar kejar aja, Bang. Aja maju. Nah, kalau Bang Nandar lah tinggal yang- gebukin aja Bang. Nanti Bang Ardiansyah tinggal gebukinnya aja ini, nggak apa-apa. Udah ini, gebukin aja Bang Ardiansyah. Paulus penipu gitu. ya udahlah Bang Yusuf, saya turun aja ya, saya nggak diberikan waktu untuk menjawab juga. Kabur. Aduh, ketahuan si Paulus penipu, kabur lo. Iya, emang pengecut, penakut kalian, nggak mau ganti-gantian. penipu lo, Paulus. Kabur lo. Nggak mau Aduh. ganti-gantian kan, penakut kalian kan. Ya udah, sekarang waktumu sekarang. Ya, silakan. Berapa menit? Udah waktumu, nggak usah menit-menitan, waktumu dah. Yang ngomong di situ siapa? Disuruh ngomong dia diam pula. Kayak gimana itu? Demian. Ngomong lah. Jawab deh. Iya. Kabur. Bang Ardi ada turunin nggak? Enggak, wallahi. Nggak ada ya teman-teman ya. Apalagi saya nggak nurunin gitu. Nggak Kelihatan nurunin kalau Demian. saya nurunin orang, Ustadz Yusuf di situ ada pasti kelihatan Ardiansyah Arif memutus itu kan, kelihatan. Di situ ada nggak tulisan gitu? Oh, nggak ada Nggak lihat ada. saya. Enggak, saya wallahi enggak ya. Kalau umat Islam sudah bilang begitu, maka nggak perlu diragukan lagi. Enggak Ya, menemukan teman-teman. jawaban, Bang. Teman-teman semuanya, itulah hasil diskusi dengan Demian ya. Demian sendiri tidak berani menyimpulkan gitu. Mau kayak gimana kita? Ya akhirnya dia turun, kita nggak ada nurunin ya, apalagi saya gitu, nggak ada nurunin. Teman-teman yang Kristen tolong Tadi, Sob. naik ya. Ya gimana Tadi, Bang Sob. Nandar? Caesar ini yang di Juli itu bukan? Caesar bukan ya? Caesar Nero ini. Enggak Bang. Bukan ya? Lanjut Enggak, Mas Tadi, Bang, Sob. enggak. Aku mau ini dulu ya, ada keperluan dulu ya. Oke, baik. Makasih Bang Nandar ya. Tapi gini, Ustadz Yusuf, berdasarkan hasil diskusi tadi, Ustadz Yusuf, makanya kenapa bisa disimpulkan bahwasanya kita umat Islam, terutama saya ya, itu nggak mau diskusi menggunakan timer itu karena apa? Karena ini tadi loh, Ustadz Yusuf, nggak dapat poinnya. Nggak ada poinnya gitu ya? Iya, ketika ditanya apa, contoh poinnya ya kan, pertanyaannya Bang Nandar, ini ada nggak bahasa Yunaninya itu? Kan simpel sebenarnya. Oh nggak ada. Itu nggak ada 2 detik loh, Ustadz Yusuf. Nggak ada 2 detik kan? Ngerti. Kenapa kok bisa molor sampai 10 menit gitu, Ustadz Yusuf ya? Padahal kan cuma menampilkan kosakata kata per kata gitu seperti Al-Quran yang diminta Bang Nandar seperti itu. Kalau yang nggak ada jujur aja kan beres gitu, tinggal Ya. disimpulkan. Sebenarnya mudah, cuma Demiannya kesana kemari sampai saya pun juga tidak mengerti apa yang dia maksud. Nah, betul. Betul. Jadi seperti itu Bang Ardi. Bang Ardi saya izin sapa dulu ya yang baru naik, Aloy Sukono. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ustadz Yusuf, luar biasa Ya. juga ya yang dibahas dari tadi, aku ikuti. Nah, oke. Bapak Mungkin Muslim saya atau Kristen Pak?
Kristen. Kristen, oke. Ya, Kristen, Katolik. Nah, oke. Mungkin ini sih tadi dari penjelasan yang lain-lain tadi, ya udahlah saya nggak bahas itu. Tapi kan karena diangkat tadi itu mengenai Yesus tadi itu, mungkin ya saya juga mungkin bisa saya nanya juga ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu Yesus itu sama dengan apa itu namanya di Al-Quran? Di Al-Quran cerita tentang Yesus itu Nama sama. Yesus bukan cerita, nama Yesus di Oh, secara Al-Quran. tekstual yang Anda minta gitu. Ya, namanya kalau dituliskan kan kalau di Kristen kan Gini, Yesus di berarti kalau Al-Quran sama dengan namanya Isa apa? gitu. Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihi salam ya. Oh, oke. Isa Al-Masih benar ya? Ya, di situ Sama. disebutkan memang Isa Al-Masih. Wa qaulihim Tapi sama, inna kan? qatalnal masiha Isa. Masiha Isa. Oh, berarti kalau di Al-Quran itu Isa Al-Masih benar? Isa Al-Masih. Ya. Udah dijawab 4 kali Ya, oke. loh Pak. Oke. 4 kali loh tadi. 4 kali jangan Pak. ngomong lah Pak. Si Pak politik masa 4 kali dijawab iya Isa, iya Isa, iya Nah, oke. Isa, iya Isa. Kenapa kok masih tanya Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa? Kenapa gitu? enggak dong, tenang dong. Aku kan ini fair dong, kan Anda ngomong nanti. Ya aku justru ngomong, yang fair itu ketika udah dijawab ya sudah sekali gitu loh, nggak perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali. harus jelas dong. Nah, oke. Nah, yang tertulis di dalam Al-Quran itu sama dengan Injil, perlu kita ikuti nggak? Yang maksudnya Yang perintah di dalam Al-Quran itu yang ditulis, perlu nggak sebagai kita umat Islam itu perlu kita ikuti atau enggak? oh, perintah di dalam Al-Quran jelas 100% harus diikuti oleh umat Islam tuh. Yes, oke. Habis itu saya tanya, coba dibuka Al-Imran 45. Apa pula tentang masalah itu? Ya bukan dong, baca. Wa idh Jangan qala Ustaz. Isa Jangan bin Ustaz. Maryam itu kan ayatnya. Saya udah hafal. Apa yang Anda masalahkan di situ? Ya apa artinya hafalnya? Ya dibilang dulu dong apa artinya. Nabi Isa itu ya diciptakan dari Roh Kudus, ya Roh Kudus lagi. Dari ruh yang dibawa oleh malaikat dan dinamai ismuhu Isa bin Maryam, namanya Isa putra Maryam. Ada apa Bukan dengan Pak, ayat itu? Al-Imran 45 Pak. Ya, Al-Imran 45 kan? Ini saya bukakan Ya, nih kalau Al-Imran sampai 45. enggak percaya, nih ya saya bukakan nih. Nih, yang saya sebut terjemahnya ya tadi. Sesuai enggak? Il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysyiruki bi kalimatin min husmuhu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ketika para Artinya? malaikat berkata, wahai Maria, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya, yaitu seorang putra namanya Isa Al-Masih, Isa putra Maryam. Betul kan? Terus? Saya bilang seperti itu. Seterusnya? Terus apa? Isa Al-Masih orang tertemukan di dunia dan di akhirat. Pak, itu ada ayatnya di terakhir wa minal muqarrabin. Ya. Baca dong yang benar. Isa Al-Masih adalah orang Coba tertentu. nih ya, Sorry jangan dong, Anda saya ngomong potong-potong dong. Al-Quran saya, akan saya jelaskan dan tolong Anda diam. Nih ya, wajihan jelas dulu fid dong. dunya wal akhirah. Bentar, saya akan besarin dulu milik saya. Kalau Anda tidak percaya gitu. Begini, Silakan Ustaz. Anda mute. Ustaz, Nih ya izin. teman-teman semuanya, saya bukakan ayatnya. Di sini tertulis ya wa minal muqarrabin. Nih teman-teman, biar teman-teman tahu ya, mengerti konteksnya. Saya akan bukakan datanya gitu loh Pak. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysyiruki bi kalimatin min husmuhul masiha Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini wa minal muqarrabin ini apa nih Pak? Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bukan cuma Nabi Isa Pak yang didekatkan kepada Allah. Coba Nabi Musa pun di dalam Quran surah Al-Ahzab ya Pak ya nih. Al-Ahzab ayat 69 nih ya. Di sini ada kosakata yang sama dengan kosakata Ali Imran 45. Jadi Nabi Musa pun juga terkemuka di sisi Allah.
bukan lagi terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi langsung di sisi Allah dia terkemukanya. Terus mau menuhankan Nabi Musa juga gitu konteksnya. Ini kan kata wajihan nih ya. Kata wajihan dapat kita temui di Al-Ahzab ayat 69. Nih Muslim yang bisa baca, wa kana 'indallahi wajiha, sama dengan Ali Imran. Maksudnya lab akan terputus apa ya, Bang Ardi? Enggak, udah jelas kok Ustadz. Cuman maksudnya kalau bisa jangan mau disuruh-suruh Ustadz. Gak Dia apa-apa, sendiri saya hanya menjelaskan untuk Muslim saja gitu. Biar Muslim Iya, tahu konteksnya wajihan itu seperti apa. Artinya wajihan itu bukan cuma Isa ya, tetapi juga untuk Nabi Musa gitu. Iya, Udah, maksudnya itu aja. maksudnya gini, dalam sebuah perdiskusian itu harusnya yang membawa syubhat itulah yang wajib menampilkan data, Ustadz. Ya. Udah, terus premis dia apa? Coba buka mic-nya. Coba buka mic kamu, Pak. Pak Aloy. Pak Aloy. Loh, kok diam? Kenapa? Saya sudah tunjukkan wa minal muqarrabin. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat dari banyak orang ya. Banyak orang, salah satunya Nabi Isa yang terkemuka. Kayak gitu maksudnya. Makanya saya tunjukkan juga di Al-Ahzab 69 salah satunya yang terkemuka itu adalah Nabi Musa gitu. Nah, terus apa yang mau Anda katakan di situ? Coba, Anda mau menuhankan Nabi Isa gara-gara ayat itu. Kalau gitu, tuhankan juga Nabi Musa. Ya, karena sama konteksnya. Patriat, selamat malam, Pak. Patriat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok Ya, saya Ustaz udah di atas Sugi. ya? Maaf, lupa. Emang tadi aku permintaan ya? Ada tadi. Oh, lupa aku. Waalaikumsalam, Pak De. Maklum, apa namanya, faktor U. Lanjut. Oke. Ya, gitu, Ustaz. Oke, saya mau dengar sih apa yang dia masalahkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 45. Coba, saya udah jelaskan tuh, kosakata yang sama juga dipergunakan untuk Nabi Musa. Coba Anda buka mic Anda, Pak Aloy. Apa yang Anda mau masalahkan di situ? Ya kan ini yang bukan saya permasalahkan. Saya tanya begini, Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih di Al-Quran, ya kan? Betul, oke. Iya, terus? Yang di Al-Quran, yang ada di tulisan Al-Quran itu, kita wajib nggak ini? Iya, wajib, terus? Wajib. Nah, Isa Al-Masih orang tertemukan di dunia dan di akhirat. Berarti di dunia dan di akhirat. Al-Ahzab ayat 69 ya, tadi saya tunjukkan kepada Anda gitu. Makanya kalau orang tunjukin datanya itu, Pak, disimak. Oh, kalau orang tunjukin datanya, saya sudah bukakan tadi untuk Anda berbaik hati gitu ya. Quran surah Al Imran ayat 45. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat karena dia salah satu orang yang banyak terkemuka di dunia dan di akhirat, salah satunya Nabi Isa. Itu Tidak ada kata maksudnya. selesai. Jangan sambung-sambung. Al-Quran Anda jangan sambung-sambung. Pak, jangan salah sambung. Ini Al-Quran saya, maka akan saya jelaskan biar Anda pinter gitu ya. Oh, bukan pintar. Nah, Justru wa minal saya mau muqarrabin. Pak, bentar dulu.
bentar dulu. Wa minal muqarrabin, dan dari al muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Artinya di situ Bukan jamak, didekatkan. Pak, ya. Ayat Jamak, selanjutnya baca. banyak orang yang Iya, terkemuka di dunia dan di akhirat selain Nabi Isa. Makanya saya tunjukkan ya, Nabi Musa juga terkemuka di sisi Allah gitu, bukan di Nah, akhirat nah, lagi, itu tapi di udah sisi di- Allah. di Ali Imran Al-Ahzab 45 ayat itu. 69. Berarti Al-Quran kalian ngikuti. Berarti orang tertemukan di dunia Kami dan percaya di kok Nabi akhirat. Isa, Ya, Bapak, Nabi Ustaz Musa, Yusuf. Ya, orang itu. terkemuka. Ustaz Yusuf. Kalian itu Ustaz Yusuf. Gini, seharusnya Pak Aloy. kalian ikuti. Kalau Gini, nggak Pak kalian Aloy. ikuti, Pak Aloy, berarti gini, kalian kan- berarti Pak nggak Aloy, benar gini. isi Al-Quran kalian. Gini Pak Aloy gini, kan udah dijawab sama Ustaz Yusuf. Pak Aloy kan nggak puas, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita tanya balik. Silakan Ustaz. Tanya balik, udah nggak apa-apa, nggak puas nggak apa-apa, udah kita tanya balik ya. Oke, silakan Ustaz Yusuf. Silakan Bang Ardi, enggak apa-apa. Kalau Ustaz Oke. Sugi atau Nah, Oke, nah aku itu yang dulu tanya. diakui nggak itu? Udah. Saya nggak mau. Biar saya yang jawab, Bang Ardi. Udah dijawab Ustaz. Pak Iya, D iya, udah nggak apa-apa, nggak dijawab. apa-apa. Biar saya tampol, jawab sambil nampol. Jadi begini, kalau di Al-Quran memang Nabi Isa itu disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi menurut Bible, Yesus itu manusia terkutuk. Jadi Anda pilih mana? Anda pilih Bible atau Al-Quran? Waduh, bahaya tak? Kasihan deh. Kalian harus Manusia 3 ayat 13, Yesus manusia terkutuk. Iya, betul. Al-Quran Isa adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi Bible justru melecehkan Yesus, dikatakan Yesus manusia terkutuk. Ayo, apa jawabanmu? Ya udah terserah. Itu kalian bahas ya. Kalian bahas. Kalian Hati-hati, kalau saya maju ke tampol kau, hati-hati. Itu yang ngomong begitu itu ini asal nggak ngomong, tapi Loh, karena Galatia dia itu. tidak Bagaimana bisa. Anda baca di dalam kitab Galatia 3:13, Ya. terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yesus terkutuk enggak? Yesus mati di kayu salib enggak? Panjang kalau saya bahas karena nggak Ayo, sama ayo, sini ayo, dia. mau sepanjang apa? Gini, Ayo, dibahas, ayo. gini. Kita bahas. Kalian gini loh. Kalian nggak ikuti yang tertulis di Al-Quran, kalian tidak ikuti itu salah nggak, dosa nggak? Saya akui Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Artinya Kenapa kamu- Al-Quran itu kenapa- memuliakan Nabi kalau- Isa. kalau- Sementara di dalam Bible, Yesus sangat dilecehkan karena dikatakan manusia terkutuk. Sekarang kamu pilih kitab mana? Kitab yang melecehkan Yesus atau kitab yang memuliakan Yesus? Jawab. Lu akui nggak lu sembah. Itu dosa loh lu itu. Berarti kalau lu nggak ikuti yang tertulis di Al-Quran kalian, berarti ya pikir-pikir udah gitu aja sih. Coba Di dalam renungkan Al-Quran kita kan dulu. mengakui. Emang saya nggak mengakui bahwa Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat? Saya akui. Lah, kenapa lu nggak sembah? Loh, kok disembah? Bang, saya udah gila. Yang menyembah Nabi Isa itu iblis. Yang menyembah udah deh, Nabi nggak Isa nyambung deh. itu iblis, Pak. Di dalam Markus 5 ayat Udah, 13, udah. orang Nggak yang nyambung menyembah dah, nggak Yesus nyambung. itu orang Udah yang deh. kerasukan iblis. kabur, Begitu kabur. juga Nggak yang nyambung, nggak tertulis nyambung. di Mau dalam kabur. Lukas 8 ayat 28, Aloy yang kabur. menyembah Yesus manusia kerasukan iblis. Udah. Ngapain saya menyembah Nabi Isa? Karena di dalam Coba Al-Quran aja. dikatakan ya Kalau- ayyuhalladzina amanu innamal masyriku najisun. Orang musyrik itu najis, orang kafir itu najis. Bahkan di dalam udah. surah Al-Bayyinah dikatakan berarti innalladzina yang kafaru diisi- min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. berarti Orang kafir itu najis lebih kan? rendah daripada babi. Nyembah Yesus Anda itu yang ngomong orang najis, kafir, berarti orang kafir lebih rendah daripada Lu- babi. Kan begitu. Buru-buru makhluk. mau kabur Jadi ngapain ya. kita nyembah Nabi Isa? Mau jadi babi lebih rendah dari Mau babi? kabur Ya nggak ya. mau lah ya. itu lu Gimana udah sih? pernah itu Kabur udah ya mulai Allah kasar ya. ngomong. Lu ya di Al-Quran kalian Mau nggak kalian kabur tidak ya. kalian akui tapi nggak ikuti itu dosa Di kalian. dalam Udah, Di dalam udah. Al-Quran dikatakan ya, di dalam Al-Quran dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah Allah. Kabur. Nah, orang kafir itu lebih rendah daripada babi.
babi. Dibilangin Jadi kabur. ngapain Ustadz Nabi Sugi, Isa? dia hilang Ustadz Sugi. Kabur Pak. Kabur kan? Dibilangin juga. Nggak, saya heran aja. Kalau saya udah Di situ- ngomong nggak aku kasih jet kau. Ustadz Sugi, saya heran aja dari mana minta disembah gitu loh Nabi Isa itu. Aneh-aneh aja itu orang. Ayatnya juga nggak ada minta sembah, Nggak ada, di aneh-aneh. situ cuma dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Kita kan mengakui Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan berarti dia minta sembah, Ustadz. Kan gitu, aneh. Siapa juga yang mengingkari Dia lebih Al-Quran? mengimani kitab yang menghina, Bang. Iya, masa aturan kalau otak mereka itu normal. Oh, kalau begitu saya pilih Quran. Karena Quran memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Sementara Bible mengatakan Yesus manusia terkutuk. Kan gitu. Udah dijemput sama Yesus ambulans masih itu. turun ke sungai, Pak. Ustadz Sugi, udah dijemput sama ambulans tadi itu. Heran saja, kok katanya kok nggak disembah? Siapa juga di situ meminta Nabi Isa untuk disembah? Ah, Orang yang nyembah Nabi Isa itu orang yang kerasukan iblis kok gimana sih? Coba di ibadah itu Lukas 8:28 itu. Ngapain nyembah Nabi Isa? Emang kita mau jadi manusia yang lebih rendah daripada babi seburuk-buruk makhluk? Ya nggak mau lah. coba yang naik itu yang naik Kristen ya, tolong yang naik Kristen gitu. Biar aja yang ngeyel, nggak apa-apa. Kalau urusan ngeyel-ngeyelan sama Ustadz Sugi tuh, kencang-kencangan. Iya, soundcard saya ini harga 2 juta mau dilawan. Modal kau lah. Kalah Bang Ardi itu soundcardnya. Aduh, Saya tanpa teman-teman soundcard aja udah tap kencang, layar. apalagi tambah soundcard. Aduh, teman-teman tolong yang ini ya, yang Kristen ya, yang naik. Jadi begini, Ustadz Yusuf, saya itu selalu pakai apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjek-injek saja dan berbalik mengoyakmu. Kalau kita menjawab orang yang seperti itu, tipe seperti itu, ngasih Quran percuma. Kasih sikit, jawab sikit, gempur gitu caranya. Assalamualaikum. Selamat malam, Bung Kus. Assalamualaikum Ustadz dan Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat itu jatah bagian itu pasien saya si Sugiono Gemblung itu jatah saya mau tak ajar itu. Tapi sudah terwakili Iya. oleh Ustadz Sugi ya sudahlah. Kalau mengajar orang-orang gitu nggak usah pakai dalil, cukup pakai logika itu udah kena itu. Tadinya kan Betul. saya mau ini mungkin ya salah satu narasinya mungkin saya kan beberapa hari yang lalu sempat membuka file saya yang sempat hilang tentang konsili apa itu yang larangan untuk membaca Biblos ya di kalangan Kristen di tahun 1229 apa salah ya, coba dicari di Google kayaknya masih ada tuh data yang pada waktu itu sempat debatan seru di antara Kristen itu. Jadi di kala itu kan pelarangan untuk membaca kitabnya karena kekhawatiran orang-orang Kristen ini otaknya mulai main terbuka sehingga melarikan beberapa denom itu diantara seperti itu, sehingga dari kekhawatiran terjadinya perpecahan di Kristen malah terjadi benar akhirnya muncullah Martin Luther atau apa ya atau juga akibat dari diberikannya kesempatan semua umat Kristen itu kan untuk bebas mentafsirkannya, akhirnya itu tadi muncullah pelarangan dari gereja untuk umatnya tidak boleh membaca kitab itu di antara seperti itu. Mungkin Ustadz Suki lebih paham itu bisa menguraikannya. Itu salah satu, makanya juga saya kembali kepada ke sosiologi agama. Itu kenapa para oten itu kalau diskusi itu dia baca kitabnya aja udah nggak becus, malah minim data itu caranya. Kalau kebiasaan memelintir, menghindar, pura-pura bodoh itu makanya sudah saya sering temukan. Monggo Ustadz Suki mungkin bisa
menguraikan lebih jelas. Jadi saya kalau memandang ada otan yang kayak model-model Sugiono Geblung itu udah biasa itu. Monggo, demikian aja, saya tidak bermaksud untuk menggurui itu apa, mungkin dia berbagi info aja. Ada beberapa info yang diantara saya sempat membuka lagi, mengamati tabiat tipologi oten-oten di perdebatan TikTok ini. Salah satu dari itu aja, monggo gitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, assalamualaikum yang baru naik. Coba saya mau kasih ini tahu dulu sama teman-teman di bawah, karena sepertinya tidak ada Kristennya yang